Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mauludin Zulfikar Rahman. Di sini saya akan memenuhi tugas dari UTS Pak Hani. Saya dari Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 192 dan mata kuliah Psikologi Sosial, yaitu tentang analisis atau studi case yang akan saya ambil tentang bullying dan berikut beritanya. Jadi paparan video tadi atau gambar tadi, yaitu dari Tribun News, kasusnya adalah kasus dugaan bullying kembali dialami oleh seorang siswa sekolah. Kali ini terjadi di SDN Jatimulya 09 Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Menjadi korban bully sekolah, dan lagi-lagi korban bulinya anak sekolah dasar. Bahkan siswa terancam akan kehilangan kakinya karena dampak bully yang dia dapatkan. Siswa tersebut berinisial FAA, umur 12 tahun, jadi sekiranya kelas 46, 56-an, yang mengalami cedera atau infeksi dalam kakinya. Dalam berita dan kasus ini ada beberapa faktor yang dapat terjadi pembulian atau yang biasa disebut dengan perundungan atau bullying. Adalah perilaku yang merupakan agresif dan berulang ditunjukkan kepada seseorang yang memiliki lebih sedikit kekuatan atau daya yang membalas. Jadi intinya kayak yang lemah dia yang kalah, yang kuat dia yang menang. Intinya kayak hukum rimba lah. Yang kuat dia yang bertahan, tapi ini dampaknya ke negatif. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi dalam memainkan peran bullying. Faktor tersebut adalah: yang pertama yaitu faktor utama dalam pembulian, yaitu kekuasaan dan ketidaksetaraan. Jadi yang tadi dijelaskan di atas, yang lemah yang kalah, kuat yang menang. Pembuli seringkali terjadi ketika seorang memiliki kekuasaan atau kendali atau yang lebih lemah. Jadi menurutnya itu yang absolut, yang mempunyai kekuatan absolut itu pasti korup dalam artian sini tuh dia tuh sering jadi bully gitu loh. Jadi pelaku yang bully itu dia melakukan bully yang menurutnya menganggap dia tuh remah atau di bawahnya dalam segi fisik maupun ya udahlah fisik lah. Yang kedua yaitu perbedaan individu. Beberapa individu memiliki lebih rentan menjadi korban pembuli karena perbedaan individu mereka seperti penampilan fisik, orientasi seksual, dan kecacatan. Di sisi lain, beberapa individu mungkin lebih cenderung menjadi pelaku pembulian karena faktor-faktor dan kekurangan empatis atau inferioritas. Tapi dalam kasus ini, faktor yang paling mempengaruhi yaitu bukan lingkungan keluarga sih, lebih ke lingkungan sekolah atau lingkungan dia bermain. Karena ini korbannya kan di tempat bulinya itu, kasusnya itu dibully di dalam sekolahan, dan dia itu diajak berlima temannya, dan secara sengaja pelaku itu mensliding kakinya dan mendapat luka memar di dalam kakinya atau infeksi dalam. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga, seperti pola pengasuhan yang otoriter, tapi dalam kasus ini tidak ada disebutkan dalam pelaku otoriter. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah dan teman sebaya. Ya, ini kasus ini saya akan mengambil dari faktor ini. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung dan teman sebaya yang mendukung perilaku intimidasi atau pembulian dapat memicu hal tersebut atau hal pembulian tersebut dan memperkuat perilaku pelaku tersebut. Faktor medsos mungkin bisa, tapi dalam kasus ini lebih dijelaskan faktor sekolahnya atau faktor lingkungan dia belajar atau bermain. Selanjutnya yaitu saya mengambil analisis teori ini atau landasan teori ini itu menggunakan faktor teori kognitif sosial dalam menganalisis kasus pembulian. Dalam menganalisis kasus pembulian ini, kognitif sosial dalam menganalisis kasus pembulian ini dapat membantu kita memahami beberapa aspek psikologis yang terdapat dalam perilaku pembullying.
Dan aspeknya yang pertama yaitu peran identifikasi sosial. Teori kognitif sosial menekan bahwa individu cenderung mengidentifikasi ciri mereka dalam kelompok tertentu. Dalam kasus pembulian, pelaku mengidentifikasi dari diri mereka dengan kelompok teman-teman, mendukung atau terlibat dalam perilaku pembulian. Ini dapat meningkatkan tekanan konformitas dan mendorong mereka dalam berperilaku suatu kelompok. Dan yang kedua, pengaruh kelompok teman sebaya. Jadi mungkin faktornya yang paling cocok nih dalam kasus ini. Kenapa saya berani mengambil teori ini? Karena teori kognitif sosial mengakui atau berpendapat pengaruh kuat teman sebaya dalam membentuk perilaku. Jadi seperti apa itu behavior, karena yang perilaku seorang itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pelaku pembulian mungkin merasa tertekan dari para pelaku teman-teman mereka yang berbasis dalam perilaku tersebut untuk tidak melaporkannya. Jadi emang dalam kasus hal ini tuh kasusnya itu dia tuh dibully. Habis dibulinya tuh yang saya sampaikan tadi, dia itu diajak oleh 5 temannya, FAA diajak 5 temannya, dan secara sengaja dia pelaku disleding. Pelaku yang membuli itu mensleding korban. FAA-nya tuh kakinya disleding dan terdapat beberapa luka memar di bagian tubuhnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, tekanan konformitas mendorong mereka melakukan berperilaku sesuai dengan norma dan kelompok tersebut. Jadi maksudnya tuh korban di sini itu takut untuk melapor karena dia diancam akan dibully lagi, walaupun dengan lebih parahnya. Dan juga korban tuh takut untuk melapor kepada pihak berwajib, kepada gurunya, bahkan kepada orang tuanya tuh dia takut. Dan orang tuanya tuh, karena kasus ini terjadi itu karena dia itu orang tuanya tahu ada luka memar dan sakit di kakinya tuh semakin parah, infeksinya tuh mendalam. Karena kan di dunia pertama tuh bahkan sampai diamputasi. Jadi saya sangat tidak setuju perbuatan biadab pembulian ini, walaupun saya ya sejujurnya dulu pembuli. Dengan menggunakan teori kognitif sosial, kita dapat memahami bahwa pembulian adalah hasil dari interaksi sosial dan pembelajaran di lingkungan tertentu. Analisis kasus pembulian dalam rangka kerja ini dapat membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bullying dan merancang strategi yang mencegah mengatasi pembulian. Dan menurut saya solusi yang tepat tuh kan di sini disebutkan faktor interaksi sosial dan pembelajaran. Saya nggak pernah menyalahin orang tuanya kenapa dia nggak keluar dari sekolahnya karena dibully. Mungkin karena orang tuanya baru tahu dan baru tahunya tuh sekarang, dan efeknya bahkan sampai kakinya itu diamputasi. Biadab sekali. Jadi menurut teori ini kognitif sosial, yang salah itu bukan korbannya, yang salah tuh pelakunya, udah mutlak pelakunya yang salah. Jadi menurut saya menurut teori ini lebih baik divisumkan atau diberi pembelajaran dan bimbingan yang cocok untuk guru dan para murid, walaupun itu di sekolah dasar dan konteksnya tuh agak tersusah, tapi pembullying akan terjadi di mana-mana. Dan solusi untuk korban saya harap diberi efek jera. Pelaku itu saya harap diberi efek jera dan dia tidak melakukan pembulian itu lagi. Dan untuk korban semoga dia kuat, dan walaupun efeknya kakinya tidak bisa kembali karena diamputasi, dan semoga polisi memberantas berita tersebut. Sekian dari analisis saya pada studi case ini pembullying yang ada di Tambun Selatan atau Tambun Barat tadi lupa, yaitu di Bekasi, Jawa Barat. Bila ada tutur kata dan kekurangan dalam saya menjelaskan analisis ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya menjelaskan sesuai kredibilitas yang
yang saya miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.